Nina masuk lagi, kayaknya ke kick. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pemrograman berorientasi objek. Nah, sebenarnya si pemrograman berorientasi objek ini akan kalian pelajari nanti di semester 3. Ada mata kuliahnya sendiri. Sebentar ya. Tunggu sebentar, saya mau ngambil minum dulu. Harus. Anjir diomelin sama gue. Ngapain lu sampai diomelin lu? Lupa angkatin jemuran. Bang hujan lu, Dap. Heeh. Diam. Hening dan Oke, I'm back. Oke, kita lanjutin ya. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Oke, pemrograman berorientasi objek. Atau kalau kita sih di Unmak biasa nyebutnya PBO. Tapi bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming atau OOP. Nah, di OOP ini kita menganggap bahwa si data-data ini yang ada di dalam pemrograman program kita ini sebagai sebuah objek-objek. Nah, objek ini bisa kita simpan di dalam misalnya suatu kelas atau suatu structure atau bahkan tipe data yang biasa kita pakai seperti integer, float, double itu juga merupakan objek. Tanpa kita sadari kita sedang menggunakan si OOP ini. Cuma si OOP ini nggak cuma sebagai objek aja, tapi dia juga ada paradigma yang lain. Contoh, kita sebelum lanjut tentang OOP ini, kita akan sedikit dulu membahas tentang terminologi. Oke, di dalam OOP itu di sini kita punya yang pertama ada kelas. Nah, kelas ini sebenarnya mirip seperti structure. Jadi si kelas ini itu isinya bisa berisi data, yaitu variabel-variabel, kemudian juga bisa berisi konstanta, bisa berisi fungsi dan lain-lain. Pokoknya dia sebagai suatu wadah atau suatu blueprint atau cetak biru dari suatu objek. Kemudian ada objek. Nah, objek ini adalah bentuk nyata dari kelas. Nah, contoh, kita akan langsung ke contoh. Contoh kelas. Suatu kelas, misalnya ada contohnya mahasiswa. Kemudian objeknya, misal, objeknya ini adalah si mahasiswa yang spesifik. Misalnya, saya sendiri. Kemudian, si kelas ini, dia pasti memiliki method atau suatu aksi yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, ini tuh sebenarnya nggak wajib ada metode atau enggak. Bisa aja kalian cuma simpen buat bikin kelas itu cuma buat menyimpan data. Kayak kemarin di struct, itu semuanya data kan. Nggak ada fungsinya, sebenarnya boleh diisi fungsi. Misal, sebagai mahasiswa saya misal bisa melakukan masuk kelas. Ini adalah aksi atau behavior atau aksi yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa. Kemudian properti. Properti ini adalah karakteristik dari suatu kelas. Nah, misal seorang mahasiswa pasti punya NPM, pasti punya nama dan lain-lain. Kemudian di suatu kelas pasti punya field. Nah, field ini itu sama seperti properti, hanya field ini hanya bisa diakses oleh si kelas itu sendiri, nggak bisa diakses sama dari luar kelas yang tadi. Contoh, apa ya? Field. Misal
Nama orang tua. Nah, ini kita balik lagi ke atas nih terminologi. Bahwa misal ada sebuah kelas yaitu kelas mahasiswa. Kemudian ada objek. Objek ini adalah bentuk nyata dari si kelas tadi. Bentuk nyatanya contoh, saya sendiri yaitu Fahmi sebagai mahasiswa. Nah, di sini saat kita menyatakan objek, itu sering salah sama objek dengan variabel. Dan juga kelas itu suka tukar-tukar. Nanti kita bakal lihat contohnya di codingan. Kemudian, di kelas ini, dia punya method atau punya aksi yang bisa dilakukan oleh kelas. Nah, kenapa di sini method, property, dan field itu semua masuk ke dalam kelas, bukan ke dalam objek? Karena semua kelas yang atau semua objek yang merupakan bentuk nyata dari si kelas ini pasti punya karakteristik yang sama. Pasti semua mahasiswa bisa masuk kelas, semua mahasiswa pasti bisa punya NPM, punya nama, dan semua mahasiswa juga punya informasi yang dia tahu sendiri. Kayak gitu. Nah, si objek ini spesifiknya siapa dia yang menyatakan suatu entitas yang unik, seseorang yang unik, sesuatu yang unik. Kalau kelas ini kan masih umum, intinya mahasiswa aja, semua mahasiswa bisa masuk kelas, semua mahasiswa bisa punya NPM, bisa punya nama, bisa punya orang tua dan lain-lain. Tapi si objeknya ini dia baru khusus hanya ke dianya sendiri. Jadi kalau misalnya Fahmi propertinya, misal properti NPM-nya yaitu 116. Di Unpak nggak ada yang punya NPM 0651181116 selain saya. Nah, jadi pokoknya si properti ini menunjukkan karakteristik apa sih yang membedakan si objek ini dengan objek yang lain. Kemudian kita juga punya akses modifier. Dan tadi kan kita punya properti, kita punya field. Nah, si kelas ini bisa mengatur data apa yang mau dikasih lihat ke luar kelasnya dan data apa yang hanya boleh dilihat di dalam kelasnya. Kemudian di dalam OOP ini itu kita punya 4 konsep. Yaitu pertama abstraksi. Jadi semua karakteristik yang umum itu kita keluarkan dari suatu objek. Dia jadi template, yaitu sekelas tadi. Contoh, mahasiswa. Contoh abstraksi dari mahasiswa, yaitu mahasiswa adalah manusia. Ya kan? Semua mahasiswa pasti manusia. Manusia pasti punya karakteristik sendiri, punya tangan, punya kepala, punya badan dan lain-lain. Dan mahasiswa juga pasti punya semuanya itu kan. Nah, jadi si mahasiswa ini, si manusia ini adalah abstraksi dari mahasiswa. Kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah kemampuan suatu kelas untuk bisa menyembunyikan data di dalamnya. Contoh kayak yang tadi. Misal mahasiswa punya password email. Hanya dia yang tahu password email tersebut. Kemudian inheritance, kemampuan untuk mewariskan karakteristik yang dimiliki dari induk ke anaknya. Contoh yang tadi, manusia sama mahasiswa. Nah, si mahasiswa ini karena dia punya semua karakteristik manusia, berarti si mahasiswa ini mewarisi karakteristik dari manusia. Tuh. Inilah abstraksinya, inilah inheritance-nya. Kemudian ada konsep polymorphism, yaitu kemampuan suatu objek, suatu kelas bisa memiliki banyak bentuk. Kayak tadi, kita bisa menganggap semua mahasiswa adalah manusia, tapi nggak semua manusia adalah mahasiswa. Ya nggak, pasti ada masih di SMP, masih di SD, dan lain-lain. Contohnya seperti itu, contoh sederhananya. Kemudian polymorphism. Tapi di sini kita cuma bakal belajar encapsulation doang. Yang lainnya nggak usah dipelajari dulu. Ada di semester 3 nanti. Oke. Kan ini masih konsep nih. Ada yang mau tanyain dulu nggak dari konsepnya? Mumpung masih konsep. Atau mau langsung ke contoh codingannya dulu? Gimana?
Halo, kelas A. Gimana? Dari teori ada yang mau tanyain dulu sebelum kita lanjut ke codingan? Nanti ini bakal penting banget loh. Bukan buat sekarang, mungkin sekarang kalian belum belajar, tapi nanti di semester 3 bakal ada. Dan juga nanti kalau misalnya kalian bikin program, itu pasti bakal ketemu yang kayak gini. Karena sebagian besar pemrograman yang kalian pakai dan kita itu secara umum kita pakai, semuanya berorientasi objek. PHP, Python juga bisa berorientasi objek. Jadi harus paham dulu sama konsepnya, biar nanti kalau ngoding itu gampang, nggak pusing. Ada yang mau tanyain dulu sebelum kita lanjut ke codingan? Kak, bisa nggak ngulang? Soalnya aku baru masuk. Ya deh, nggak apa-apa. Kita ulangi ya dari pengertiannya dulu. Pertama itu kita belajar nih, yaitu pemrograman berorientasi objek. Intinya di OOP ini kita menganggap bahwa semua yang ada di dalam pemrograman itu adalah objek. Contoh, kayak integer, string. Ini kita sebut kelas. Dan si variabel yang menyimpannya itu disebut dengan objek. Kemudian di dalam OOP, kita punya yang disebut dengan kelas, method, property, field, dan juga objek dan access modifier. Kalau kelas itu mirip seperti template yang menyatakan suatu objek, kemudian ada method atau aksi atau behavior atau tingkah laku yang dapat dilakukan oleh objek tersebut, kelas tersebut. Dan property. Property ini adalah karakteristik yang menjelaskan suatu kelas atau suatu objek. Kemudian ada field. Field ini sama seperti property, tapi yang bisa mengakses field ini hanya si kelas itu sendiri. Kemudian ada objek. Objek adalah bentuk nyata dari si kelas yang tadi. Kalau kelasnya adalah template, maka objek adalah bentuk nyatanya dari template tadi. Kemudian ada access modifier. Ini mengatur bagaimana si data bisa diakses dari dan ke luar kelas. Kemudian dari konsepnya kita punya 4, yaitu abstraksi. Konsepnya itu mengeluarkan karakteristik yang umum dari suatu objek. Kemudian ada encapsulation, kemampuan untuk menyembunyikan data agar data tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas. Kemudian ada inheritance, kemampuan untuk mewariskan karakteristik dari induk kelas ke anak-anaknya, keturunannya. Kemudian ada polymorphism, kemampuan suatu kelas untuk bisa memiliki banyak bentuk. Contoh yang abstraction, mahasiswa adalah manusia. Berarti manusia adalah abstraksi dari mahasiswa. Karena semua mahasiswa pasti manusia. Kemudian encapsulation, contoh, data yang hanya diketahui oleh si objeknya. Contoh mahasiswa, misal dia punya email, yang tahu passwordnya maka hanya dia sendiri. Dan di luar dirinya sendiri tidak boleh tahu. Kemudian inheritance, contohnya mahasiswa sama manusia tadi, bahwa kalau semua mahasiswa adalah manusia, berarti mahasiswa ini mewarisi karakteristik dari manusia tadi. Untuk polymorphism, contoh kemampuan suatu objek memiliki banyak bentuk. Contoh, misalnya, manusia terdiri atas beberapa ras, Caucasoid, Negroid, dan lain-lain. Nah, kita bisa menganggap bahwa si Caucasoid itu manusia juga, Negroid juga merupakan manusia. Nah, ini disebut dengan polymorphism, bahwa si satu manusia ini enggak harus stok manusia doang, tapi dia bisa mengambil bentuk yang lain, mengambil bentuk sebagai ras, misalnya atau sebagai mahasiswa, sebagai apa, itu tuh bisa banyak bentuknya. Kita ke codingannya. Nah, inilah deklarasi sebuah kelas. Kelas mobil. Kemudian ada di sini access modifier. Ada private dan public. Sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini, ada protected dan lain-lain. Tapi kita bahas 2 aja. Private berarti hanya bisa diakses oleh semua fungsi dan method dan variabel yang hanya ada di dalam kelas ini, di dalam kelas mobil. Berarti yang tahu roda, tahu warna, bisa ngeganti nilai roda sama warna hanya yang ada di dalam kelas mobil. Apa yang di kelas mobil? Yaitu roda, warna, pintu, data, dan info. Kemudian public. Yang public ini bisa diakses di luar si kelas mobil ini. Contoh, ada pintu.
Si pintu ini boleh diganti-ganti, boleh diambil datanya, bisa dibaca, bisa diganti, bebas. Karena dia bersifat public. Kemudian di sini juga kita punya method atau fungsi, yaitu kita punya data dan juga info. Tapi di sini kita hanya deklarasikan doang. Bodinya ada di bawahnya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah headernya, dan ini adalah bodinya, source-nya. Di sini, kita seperti biasa punya deklarasinya dulu, kemudian parameter. Nah, di sini yang beda, bahwa untuk mengakses, untuk mendefinisikan suatu method atau suatu fungsi yang ada di dalam kelas, kalian harus pakai seperti ini. Sama kelasnya apa, titik 2, baru fungsinya. Berarti ini tuh artinya fungsi data yang ada di dalam kelas mobil. Gitu. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian di sini kita punya keyword this. Nah, this ini adalah pointer, ya kan? Masih dilihat di sini. Pointer ke objek yang saat ini dia pegang. Contoh, karena kita di sini adalah mobil, berarti dia mengakses apa yang ada di dalam mobil. Di dalam mobil ada data, info, pintu, roda, warna. Ini bisa kita setting misal roda sama dengan berapa, pintu sama dengan berapa, warna sama dengan apa dari parameternya. Lanjut, misalnya kita punya lagi info. Ini kita pengen mencetak nilai-nilainya ke konsol. Kita bisa sama menggunakan operator, menggunakan keyword this. Nah, si panah ini disebut dengan aksesor. Operator, salah satu jenis operator di reference. Yap, ini salah satu operator untuk penggunaan pointer juga. Jadi ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada apa lagi ya? Ini deklarasi array, ini semuanya adalah operator pointer. Cuma namanya berbeda-beda, dan kita pakai juga di saat yang berbeda-beda. Intinya pointer-pointer juga. Karena apapun di dalam C dan C++ pasti adalah pointer. Makanya kalau jago pointer, jago C++ berarti. Oke. Sini saya langsung ke contoh yang agak susah. Pakai array. Biar kelihatan bedanya mana objek, mana kelas, dan mana instance. Contoh di sini saya punya array mobil. Yang array tipe datanya mobil, nama arraynya koleksi, nama variable koleksi. Ada 2. Contoh saya punya objek pertama yaitu mobil Lamborghini. Saya setting datanya yaitu 4, 2 hitam. Yaitu rodanya ada 4, pintunya ada 2, dan warnanya itu hitam. Kemudian ini saya simpan si data si Lamborghini ini ke dalam sebuah array koleksi tadi di index ke 0. Saya punya lagi BMW misal, setting jumlah rodanya 4, jumlah pintunya 4, warna mobil 4. Gak mungkin ya ada 4 kayaknya. Masih 2. Nah ini di sini pintunya misal saya ganti lagi, ganti jadi 2. Atau mau jadi 3 biar agak aneh. Ini boleh. Tapi bisa gak misal saya pengen ganti rodanya? Misal saya pengen ganti. Lamborghini rodanya ada 4, ada 6 misal. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Number roda is inaccessible. Tidak bisa diakses. Kenapa tidak bisa diakses? Karena si roda ini ada tipe datanya apa? Bukan tipe data, maaf. Akses modifiernya adalah private. Yang bisa keganti si roda hanya yang ada di dalam mobil. Oke, ini nggak boleh berarti ya, invalid, restricted, hapus. Nah baru sekarang kita pengen mencetak kita panggil nih si info, si method info, si fungsi info yang ada di dalam mobil. Kita ambil objeknya dari array seperti biasa menggunakan indexer, kita panggil info dan output. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Kalau nggak mau panjang-panjang. Boleh begini, boleh begini. Sama aja. Gimana kalian sukanya? Oke, kita coba di run.
Nah, ini keluar ya outputnya. Dan jumlah pintunya 3. Unik banget ya. Nah, tadi bisa kita ganti dari sini. Padahal kita panggil dia, kita setting 4. Jumlah pintunya 4 di sini. Bisa kita ganti jadi 4. Tapi bisa kita ganti dengan langsung mengakses si variabelnya. Itu boleh. Karena dia public. Nah, sekarang diaktifkan coba mic-nya. Kalau mau kameranya diaktifkan juga silahkan. Nah, sekarang kita akan menentukan mana objek, mana kelas, dan mana properti, mana field, dan mana yang lain-lainnya. Dapat nilai plus deh. Oh, enggak deh. Jaminan dapat nilai B di nilai akhir. Meskipun nilainya C atau D, bakal dapat B minimal untuk di nilai akhir. Kalau bisa menjawab pertanyaan yang ini. Silahkan diaktifkan mic-nya. Bagi yang mau mendapat kesempatan ini. Oke, saya punya berapa ya? 1, 2, 3, 5 deh. Saya punya 5 pertanyaan. Yang berhasil menjawab pertanyaannya satu aja, satu orang satu ya. Nilai kalian nilai akhir saya pastikan B minimal. Nanti sebelum menjawab, sebut nama NPM dulu ya. Oke, sebelum nanti saya pilih lewat komentar deh, lewat kolom chat. Nanti di chat, saya bilang 1, 2, 3, silahkan di chat, langsung di chat. Ups. Nah, di sini ya. Nanti saya kasih pertanyaan, saya langsung lihat siapa yang paling lebih pertama menjawab. Jawabnya gampang lah, cuma NPM, tulis aja NPM-nya dulu. NPM jawaban 1 misal. Gak usah sama jawabannya. Misal 116. Jawab. Itu aja. Saya pastikan nilainya B, tenang aja. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Manakah yang merupakan access modifier? Yang mana? Inikah? 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 1, 2, 3. Ada yang mau jawab? Yang mana access modifier? Diketik apa diomongin, Kak? Masa nanti diomongin aja. Kalian tulis aja nama NPM kalian di situ di kolom komentar, di kolom chat. Nanti saya balikin lagi ke sini, kalian tinggal bilang di line berapa, gitu aja. Ada yang mau nyoba? Boleh lihat ini lagi gak, Kak? Penjelasannya. Penjelasannya boleh. Sebelahan ya. Manakah yang merupakan access modifier? Sebutin aja line berapa gitu. Tapi tulis dulu NPM-nya ya di chat biar ketahuan siapa yang lebih dulu. Gimana? Auto B? Kak di chat tuh udah ada. Udah ada yang di chat. Coba kita lihat siapa. Albertus. Coba di line berapa yang ada? Mic-nya dinyalain aja. Albertus langsung jawab. Access modifier itu di line berapa? Di line 12, Kak. Line 12? Ada lagi? Saya Kak. Enggak, masih Albert, tunggu dulu ya, pelan-pelan. Mas Albertus ya. Di line 12 ada lagi nggak? Ada lagi. Satu aja. Itu yang di line 19 kayaknya bisa dimodify juga deh.
Di line berapa? 19. Line 19. Line 12 sama line 19. Yakin? Ya, Oke, nggak apa-apa deh. Albertus NPM berapa? 028. 028. Sebentar ya. Mochi. Ya Allah, ini puasa dong. Bisa mikir. Ops. Oke. Jadi jawaban Albertus tadi yang line 12 benar. Ini adalah access modifier. Tapi 19 itu bukan ya. Ini deklarasi fungsi. Bahwa ini kan harus ada di dalam kelas deklarasinya. Private dan public. Ada dua, line 8 sama line 12. Untuk access modifier. Bahwa semua yang di sini adalah public, semua yang di sini adalah private. Oke, satu soal. 4 lagi. Apa ya? Oke, di sebelah sini deh. Yang ini masih di sini deh, masih di sekitar sini. Sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua, manakah propertinya? Manakah propertinya? Properti. Karakteristik. Kak ini langsung jawab, langsung ngetik aja apa nunggu di ini dulu Kak? Ketik dulu aja nama NPM-nya, NPM-nya dulu di situ. Tunggu, ada yang mau jawab? 008. Bentar, kata kas dulu. Atas. Ini kan tanggal Albertus ya. Ini 05. Josius mau ngejawab soal nomor 2? Enggak kedengaran. Kirain tadi jawabnya di kaca. .007, 030, 018, Ya Kak. 008. 005 ada mau ngejawab nggak? Kita ini NPM berapa? Benar ya, dari awal nih. Ini yang udah ditulis di sini kan 007, 030, 018, 008. Mbak, 007 mau nyoba jawab nggak? Mau Kak, tapi lihat codingannya Kak. Boleh. Manakah propertinya? Coba ya. Satu lagi. Bentar.
1 menit ya. 30 detik deh. Baca itu. Yang mana? Line 9, 10 sama 13. 9, 10 sama 13. Yakin? Yakin. Yakin ya. Oke. Sampai berapa tadi? Sama-sama 7. Oke. Jadi properti di sini sebenarnya nggak ada properti. Di sini nggak ada properti. Kenapa? Karena di C++ dia tidak punya konsep properti. Jadi ini adalah field, ini adalah field. Ini semua field. Cuma kita bisa ambil anggapan seperti ini, bahwa karena dia private, maka dia pasti field. Dia juga nggak ada operator nama apa, method atau nggak ada fungsi getter dan setter. Itulah pembeda antara field sama property. Kalau di C#, di Java, di C# ada. Itu property, getter dan setter. Kalau di sini nggak ada, ini field, ini juga field. Cuma ini juga bisa disebut sebagai property. Kenapa? Karena ini menjelaskan suatu objek. Karena ini kan menjelaskan suatu mobil. Warna menjelaskan menjelaskan suatu objek mobil. Pintu juga menjelaskan suatu mobil. Coba anggap kalau misalnya dia nggak punya pintu, odong-odong. Kalau misalnya dia rodanya ada banyak, bisa jadi truk, bisa jadi mobil, bisa jadi motor dan lain-lain, ya enggak? Ini menjelaskan sesuatu, karena dia menjelaskan sebuah karakteristik sesuatu objek, makanya dia bisa disebut properti. Meskipun dari sisi pandang pemrograman, dia bukan properti, dia adalah field. Gitu. Ini kita riset dulu. Ada riset ya, sekarang bisa ngulang lagi nih. Sekarang kita ganti. Manakah metodenya? Method. Mana metodenya? Masih di sekitar sini, nggak kemana-mana. Yuk, di bawahnya riset. Ada yang mau ngejawab? Manakah method? Oh ya, yang ada di sini, yang udah tadi jawab, itu dipastikan kalian nilainya akan dapat B di nilai akhir. Tapi kalau misalnya ternyata kalian nilainya lebih dari B, pasti dikasih yang lebih tinggi lagi. Bergantung nanti nilai project akhir dan total keseluruhan nilai kalian. Pokoknya ini tuh udah nilai B dia ada di tangan. Udah santuy. Ada yang mau coba jawab? Manakah metodenya? Ini access modifier. Ini property atau field. Dan manakah metodenya? Manakah metodenya? 005 Celsius. Mau nyoba jawab? Dari 13 ke 16, Kak. Yakin? Yakin nggak? Oke. 005 ya? Ya, Kak. Oke, jadi method yaitu yang ini ya, 15, 16. Yang 13 kan tadi ini field ya. Ingat, metode itu sama dengan fungsi. Dia pasti ada buka tutup kurungnya. Ini penandanya. Terus warnanya juga beda. Dari warna juga bisa dilihat. Oke. Lanjut. Udah berapa ini? 3 ya? 2 lagi. Properti udah, field udah, kelas. Oke, ini deh. Di line ini, 39. Mana, bentar. Riset dulu. Riset lagi. Line 39. Mana kelas, mana objek? Mana kelas, mana objek? Line 39.
013. Sultan Ilham. Oke. Coba Sultan Ilham yang mana nih? Mana objek, mana kelas? Objek ya. Objek. Ini kan di line 39 kan Kak, mana objek mana kelas kan Kak? Ya. Oh. Kalau objek itu mobil, sedangkan Lamborghini itu kelas. Oke. Yakin? Yakin Kak? Berapa tadi? MM-nya? 015 ya? 013 Kak. 013. 013 Kak. Ya, sip. Oke, jadi mobil adalah kelasnya dan Lamborghini adalah objeknya. Nah, ini. Kita bisa lihat ke atas. Kan di sini kita deklarasikan kan kelas mobil. Sudah jelas tuh di atasnya ya. Terus di sini sebenarnya Lamborghini ini juga bukan objek. Objeknya ini adalah mobil. Mobil juga objeknya. Jadi si Lamborghini ini hanya sebagai variabel. Dia masih variabel, bukan objek ya. Kalau misal saya ganti jadi D, apakah sekarang mobil ini adalah B? Ada nggak mobil D gitu? Kan nggak ada. Jadi yang disebut objek adalah si data yang ada di dalam kelas ini yang ditampung dalam variabel ini. Misal si variabel Lamborghini, dia punya objek mobil. Nah, karakteristiknya itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai Lamborghini. Contoh, kalau misal saya tambahin di sini merek. Nah, kalau misal dibuat begini, sekarang pertanyaannya, objek ini Lamborghini atau Daihatsu? Nah, kalau dibuat begini, jadi sebenarnya yang menyatakan objek itu adalah karakteristik yang dia pegang di dalamnya, nilai-nilai yang ada di variabel yang dia tampung di sini. Itulah yang menjadikan dia objek. Karena tiap objek pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini mau Lamborghini nama variabelnya, mau variabelnya apa-apa, ini nggak masalah. Karena dia hanya variabel. Fungsinya untuk menunjukkan alamat memori di mana si objek ini berada. Kita jadi nggak perlu nulis alamat nomornya, kita pakai pointer terus. Lalu kita pakai variabel. Tetap aja, ini tuh objeknya apa, ditentukan dari apa yang ada di dalamnya, data apa yang mereka pegang, bukan dari nama variabelnya. Itu ya. Jadi sebenarnya yang tepat tadi harusnya ini adalah kelas dan ini adalah variabel. Objeknya adalah mobil yang disimpan di dalam variabel tadi. Misal Lamborghini. Misal, kan? Seperti itu. Jadi apa yang disimpan di dalamnya, yang di dalam sini, itu yang menjadikan dia objek. Si kelas ini menjadi objek. Tapi saat dia disimpan dalam variabel ini bukan menyatakan objeknya apa. Dia hanya menyatakan lokasinya aja. Dia tempat menyimpan si objek mobil ini. Karena kembali lagi ke pengertian variabel. Variabel adalah sebuah tempat atau sebuah wadah untuk menyimpan suatu data. Tapi tepatnya itu digunakan untuk pengganti alamat memori. Tuh. Jadi objek itu yang disimpan di dalamnya, sedangkan ini adalah variabelnya. Jangan kembali lagi ya. Ini tuh bukan objeknya, ini juga bukan objeknya. Tapi ini kelasnya, ini variabel yang menampung objek mobil. Objeknya tetap mobil. Bukan Lamborghini, meskipun udah kita ganti Daihatsu misal. Ini bukan berarti objeknya berubah jadi Lamborghini, enggak. Objeknya tetap mobil. Cuma karakteristiknya adalah Lamborghini, gitu. Objeknya tetap mobil. Karena tidak bisa berubah kayak gitu dalam pemrograman. Kalau sesuai konsep, mungkin masih bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau di dalam pemrograman, itu nggak bisa berubah. Mobil ya mobil. Nggak ada yang lain-lain. Kecuali menggunakan konsep turunan, inheritance.
Itu dibahasnya di nanti, nggak sekarang. Berarti yang terakhir ya. Apa ya yang terakhir? Yang gampang aja deh. Itu perlu gampang berartinya. Ya udah deh, tebak output aja. Tebak output apa jangan ya? Apa ya satu lagi? Satu lagi ini deh. Ya gampang deh. Kita riset ya. Oh ya jangan dulu pada live ya habis ini. Soalnya nanti mau di absen ulang. Takutnya ada yang kelewat karena tadi banyak yang belum absen juga. Oke, kita riset, kita ulang. Pertanyaannya yang teori deh sekarang. Sebutkan 4 konsep yang ada di dalam OOP. 4 konsep yang ada di dalam OOP. Empat konsep yang ada di dalam OOP. Tadi kan cuma aku jelasin ya, nggak ada PPT-nya juga, nggak aku kasih PPT-nya. Oke, silahkan yang mau menjawab sambil aku ngecek absen. Novenia hadir. Amerika tadi hadir. Padam hadir. Priyani. Priyani. Juga. Hakim, Rahman Hakim. Padam. Anson. Langsung. Yang bisa jawab, sebutkan 4 terminologi, 4 konsep pada OOP. Video Ihsan. Stefanus, oh bentar dulu. Ini ya, disebutin aja. Stefanus duluan ya. Oh ya udah nggak apa-apa deh, ditulis aja. Stefanus, ditulis aja nggak apa-apa. Coba disebutin 4 tadi apa aja. Ditunggu ya. Oke, Abdurrahman, Muhammad Prayoga, Rudi Iswandi, sama Sultan Afif. Sudah absen belum di sini? Atau emang orangnya nggak ada? Kalau misal orangnya nggak ada, berarti nggak apa-apa. Berarti nggak absen, nggak masuk. Kalau misalnya ada, tolong absen ya di sini. Gimana Stefanus jawabannya? Setelah ini kita bisa selesai dan kita bahas ke apa namanya? UAP. Ujian akhir proyek.
Ayo Stefanus ditunggu. 1 menit ya. Kelamaan. Sampai 14.27 ya. Oke. Abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. Wih, sampai 6. Searching-nya. Aku cuma tahu 4 tahu. Nggak apa-apa sih. Ini juga benar. Ini benar, classes, yaitu mengelompokkan menjadi kelas-kelas. Abstraksi, enkapsulasi, pembungkusan, inheritance, pewarisan, polymorphism, berbagai macam bentuk, overloading. Suatu method bisa punya nama yang sama tapi parameter yang berbeda. Dan ada lagi overriding, yaitu kemampuan suatu anak kelas atau yang diwariskan untuk bisa mengganti method aslinya, overriding. Masih banyak sebenarnya konsep-konsep lain, tapi luar biasa, bisa sampai 6. Bagus. Oke, saya cukupkan dulu untuk praktikum kali ini. Habis ini kita bahas ke UAP ya. Saya tutup dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.